ya. Oke. Ada 208 ini kita ya. Oke, ini teman-teman. Menangkap peluang menciptakan momen ini adalah strategi kelas dunia yang nggak mungkin dimainkan oleh seseorang yang hanya modalnya Rp 100.000. Tapi ini bisa, teman-teman ya. Ketika Ramadan, Coca-Cola ngambil momen. Ketika Ramadan, Coca-Cola ngambil sirup, ngambil momen, dan penjualan mereka melonjak tinggi ketika Ramadan. Momen. Ketika 17 Agustusan, ya. Jadi ada momen-momen tahunan. Ada momen-momen tahunan, ada momen-momen ya momen bulanan, tahunan, ya. Tahunan dan semua momen-momen yang sudah tercipta tersebut itu biasanya persaingan juga tinggi, ya. Ketika ada momen, kita pun harus total, teman-teman ya. Kita pun harus total. Total apa namanya harus beda dari pesaing kita dan harus total lah sehingga momen tersebut bisa melambungkan bisnis kita. Ada ada sebuah produk juga waktu itu masih teman saya ketika Ramadan dia jualan kurma, dia ambil momen itu jualan kurma, teman-teman ya. Ya, awalnya dia jual retail itu nggak begitu nendang akhirnya karena di momen menjelang Ramadan itu dia mainkan reseller. Ya, mainkan karena Ramadan momen itu semua orang yang kepikiran sama orang adalah bisnis kurma itu benar-benar sangat menjanjikan, akhirnya semua orang jadi reseller. Jadi untuk mendapatkan reseller ketika bulan Ramadan untuk produk Ramadan itu cepet banget, teman-teman. Cepet banget. Nah, ketika mereka menjadi reseller kita, artinya mereka akan bisa menjadi reseller kita untuk produk-produk yang lain setelah Ramadan. Ya, jadi teman-teman ambillah momen ya. Momen yang kalau kita sekarang itu berpikir momen Ramadan itu adalah momen momen jualan-jualan produk-produk Ramadan. Tapi ada lagi momen Ramadan itu adalah momen nyari reseller sebanyak-banyaknya, ya. Sekurang-kurangnya reseller itu buat dirinya sendiri, ya, teman-teman ya. Kebayang ya. Jadi banyak sekali momen-momen yang kita bisa ambil banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil pada momen-momen tertentu, ya, pada momen-momen tertentu. Inilah kekuatan momentum, ya. Oke. Semua perusahaan ya itu apa namanya? Oh ya, ada satu lagi, teman-teman, mungkin pernah ada salah seorang ya eh, guru marketing, ya, followernya banyak banget ya. Sebelum launching dia udah persiapkan banyak hal. Persiapannya mateng banget ketika launching itu lonjakannya tinggi, ya. Nah, dia mengambil momen ketika launching, ya. Jadi kalau kita mau memainkan momen itu ya loncatannya harus tinggi banget, teman-teman ya. Kalau nggak tinggi banget itu nggak ngambil momen namanya. Oke, kita lanjut next ya. Saya next lagi nih ya. Ini sangat memungkinkan tadi ya. Sering sekali kita kaget oleh peluang yang sangat luar biasa datang di hadapan kita. Nah ya, ini agak mundur lagi ya, teman-teman. Sering sekali kita kaget oleh peluang yang sangat luar biasa yang datang di hadapan kita. Namun sayang, ilmu kita tidak ada untuk ambil peluang itu. Contoh nih, tadi saya nanya ke karyawan saya, Mbak, kamu lulusan apa? Lulusan peternakan, katanya ya. Lulusan peternakan. Kalau ada ya orang apa namanya buka lowongan, ya teman-teman, kalau ada yang buka lowongan ya yang buka lowongan gaji 30 juta, kamu ngelamar nggak? Yang ngelamar dia mencoba. Tapi ketika dia ketika dia ikutan, dia lihat persyaratannya, ya. Lulusan peternakan yang bisa digital, ya. Lulusan peternakan yang bisa digital. Nah, ilmu digital nggak punya. Akhirnya dia peluang itu dia nggak bisa ambil. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Momen dia nggak bisa ambil. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Jadi kalau kita mau menuntut ilmu, ya tuntut aja dulu dan kita bisa. Oh, nih,
Kalau kita belajar ilmu digital, itu banyak sekali momen-momen yang membutuhkan ilmu digital. Di tahun-tahun ke depannya banyak sekali. Maka ilmu yang harus kita pelajari adalah saat ini ilmu digital. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu ya peluang-peluang yang ada di tahun-tahun 2025 atau peluang-peluang bulan depan, momentum-momentum yang terjadi di tahun itu saya kasih tahu sekarang ya. Ilmu apa yang harus dipelajari adalah ilmu digital. Kalau untuk urusan dunianya ya, ilmu digital. Kenapa? Karena ilmu digital bisa beradaptasi dengan semua ilmu-ilmu yang lainnya. Oke. Nah, dengan momen ya, tadi peluang kita bisa peluang kita ambil ya, kita ambil dengan ilmu. Momen kita ambil dengan ilmu juga ya. Oke. Untuk bisa melejit tinggi, kita memerlukan berpijak yang bisa melontarkan kita jauh tinggi. Selain peluang yang ada juga juga yang disebut momen ya. Selain peluang ada juga kita sebut momen. Teman-teman, tadi pagi ini juga sudah saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan. Burung elang ya, burung elang itu burung yang memang itu dia apa namanya? Dia punya sifat ya mengambil. Jadi ceritanya begini ya. Ketika ada badai, binatang-binatang, hewan-hewan seluruhnya itu pontang-panting kabur. Tapi kalau burung elang dia melihat badai dia senang, teman-teman. Ya dia senang dia karena badai itu bisa menghantarkan dia sampai ke langit yang paling tinggi, sampai terbang dia yang tertinggi. Maka dia songsong itu badai sehingga dia benar-benar terbang gitu, benar-benar terbang tinggi yang sebelumnya kalau nggak ada badai dia nggak bisa. Dia nunggu momen itu ya teman-teman. Nah, lalu apalagi ini kalau kita ambil filosofinya burung elang. Burung elang itu ketika dia sudah tua ya teman-teman pilihannya itu hanya dua, mati atau mempermudah diri ya. Mempermudah diri, menguatkan diri kembali ya. Dia akan terbang tinggi, dia akan terbang tinggi ke gunung yang paling tinggi. Di situ dia akan mematahkan paruhnya ya. Betapa sakitnya teman-teman ya. Dia akan mematahkan paruhnya, dia akan mencabut semua bulu-bulunya sehingga tumbuh paruh baru dan tumbuh bulu baru dan dia kembali muda. Teman-teman bisa searching-searching di Google filosofi elang ya, seperti itu. Nah, kita gimana ya? Ya kita, walaupun kita sudah umur 40 udah umur 50 ya, kita udahlah, kita mempermudah diri kita. Permudahnya bukan bukan rambut dicat hitam ya, teman-teman ya. Tapi memang kita eh, mengikuti, belajar ilmu-ilmu yang memang ilmu-ilmu itu digandrungi oleh orang-orang baik muda maupun tua saat ini. Ya, oke ya. Ciri-ciri momen itu, teman-teman, momentum itu, ketika kita berada di momen yang tepat, ya, ya, berada di momen yang tepat itu kita bisa rasakan, lompatannya tinggi sekali, ya. Jadi bentuknya itu ya memang seperti apa ya, seperti suatu alat ya suatu benda ya seperti itu yang bisa ketika kita mengambilnya itu dia bisa melontarkan kita tinggi dan jauh sekali ya. Peluang dan momen adalah ya ada yang sudah diketahui jauh-jauh hari ya. Peluang dan momen itu ada yang sudah kita ketahui jauh-jauh hari. Ketika Ramadan, momen Ramadan, peluangnya apa? Jualan sirup, jualan kurma, jualan ini ada yang diketahui jauh-jauh hari. Tapi kita nggak tahu momen besok apa. Ya, kita nggak tahu. Ada momen tahu-tahu viral. Ya, siapa viral? Ada seseorang yang viral. Viralnya memakai baju misalkan baju merah putih gitu kan. Nah, itu ketika dia viral, momen dan kita mengambil peluangnya jualan baju merah putih. Seperti itu ya. Dan ada juga ya teman-teman peluang ya ada juga namun ada juga peluang
peluang sudah diketahui namun belum didapat momennya. Yang pertama tadi ya, peluang yang sudah diketahui jauh-jauh hari, tapi peluang yang sudah diketahui momen dari jauh-jauh hari tapi belum dapat, ya. Peluang sudah diketahui momennya belum dapat. Wah, ini nih peluang digital sepertinya di tahun 2025 ini akan benar-benar luar biasa. Saya mempunyai kesempatan bla bla bla. Itu kita sudah tahu ada peluang mempunyai dengan ilmu kita, dengan ilmu digital yang sudah kita siapkan, teman-teman. Ya, ini ada peluang di tahun 2025. Tapi kita belum tahu momennya. Nah, karena kita belum tahu momennya, ya belajar aja dulu, ya. Nanti ketika momennya dapet, ya kan, ada seseorang yang tahu-tahu dia bilang, Alhamdulillah, gitu kan. Saya dengan belajar ilmu digital, ya, dengan belajar ilmu digital, saya dari hasil awalnya saya nganggur, sekarang saya bisa dapat sekian banyak, gitu kan. Nah, ini viral, ketika viral baru kita masuk dengan ilmu digital kita, ya. Serta momen sudah ada, tapi peluang yang tidak ada. Nah, ini beda lagi ya. Eh, kita sudah masuk nih di momen Ramadan, cuman kita nggak melihat peluang mau jual apa di situ. Nah ini ya, oke teman-teman. Ya. Ilmu khusus menciptakan peluang. Nah kita ada ilmu khusus menciptakan peluang dan momen. Ya, ya karena itu teman-teman peluang adalah sebuah ilmu khusus yang menciptakan peluang dan menciptakan momen. Ya, jadi ada ilmunya khusus. Gimana cara menciptakan peluang, bagaimana menciptakan momen ya. Nah, ilmu yang seperti ini sangat mahal, teman-teman, yang mungkin jarang Anda temukan atau ada ya, ditemukan ya, tapi harganya benar-benar harga kelas mahal. Benar-benar harga kelas mahal, teman-teman ya. Ilmu membuat peluang, menciptakan momen ya. Nah, kalau dalam Facebook Ad untuk menciptakan momen, teman-teman, saya kasih bocoran tuh awareness. Dia ciptakan momen apa gitu ya. Lalu setelah itu dia jualan jualan. Jadi dia menciptakan sendiri, ya. Kalau kita ikut momen yang sudah ditentukan oleh oleh siapa namanya, oleh orang-orang di luaran sana, artinya kita punya pesaing, ya. Seperti dulu saya menjual kaos hadiah dari istri, teman-teman ya. Itu kan belum ada yang menjual kaos-kaos yang tentang istri seperti itu ya. Nah, saya ciptakan momen, ya. Saya ciptakan momen-momen memberi hadiah kepada apa namanya, kepada pasangan yang sedang yang akan berulang tahun. Lalu saya ciptakan momen lagi ya bagi istri-istri yang ingin mendapatkan hadiah dari suaminya. Misalkan suaminya ulang tahun bulan depan. Nah, sorry. Misalkan suaminya ulang tahun bulan depan, lantas setelah itu ya teman-teman, tak bilang ya suaminya ulang tahun bulan depan, si istrinya ngasih hadiah sekarang. Atau si istrinya ulang tahun bulan depan gitu kan, yang ulang tahun ngasih hadiah kepada suaminya. Jadi kita bisa nembakin kepada yang ulang tahun kalau kita beriklan. Hai, kamu mau ulang tahun bulan depan ya? Iya. Kalau gitu saatnya kamu memberi hadiah kepada suamimu, ya kan? Karena ya suamimu akan ingat ulang tahunmu dan akan membalas hadiahmu dengan yang lebih besar lagi. Nah, ini kita menciptakan momen namanya ya. Kita menciptakan momen untuk istri-istri yang ulang tahun ya, yang ulang tahun bulan depan. Kalau di Facebook kan bisa ketahuan tuh yang akan ulang tahun bulan depan gitu. Kita ciptakan momen sekarang. Dia ngasih hadiahnya ya, ya apalah gitu kan. Ya makasih suamiku, Anda telah kamu telah apa namanya menafkahiku sekian lama dan bla 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 bla. Dikasih hadiah suaminya. Itu namanya menciptakan momen. Ya, setelah itu suaminya nggak enak lah bulan depan pas ulang tahun, ya dikasih hadiah yang lebih besar lagi oleh suaminya, ya seperti itu. Ya bergabung dengan, nah ini kita mau bikin kelas offline sebenarnya karena nih materinya itu emang benar-benar materi bisnis ya, materi bisnis benar-benar materi ngeriset bagaimana kita menciptakan banyak momen untuk satu produk kita, momen harian. Sebenarnya momen itu ada harian teman-teman ya, yang seperti tadi saya sebutkan itu satu momen, ya. Momen sebulan sekali ya. Momen sebulan sekali ada juga ya.
Contoh nih, misalkan pasangan suami istri dia mempunyai momen sebulan sekali ya. Sebulan sekali di tanggal sekian mereka harus total, ya tengah malamnya harus total misalkan. Nah, kita ciptakan momen, kita kasih tahu mereka dan kita jual produk tentunya teman-teman tahu ya. Produk-produk dewasa kita jual kepada mereka, tapi kita ciptakan momen sehingga oh iya ya, untuk menjaga hubungan suami istri kita harus punya momen sekali sebulan. Nah, kita yang menciptakan momen itu ya. Nah, banyak teknik-teknik, formula-formula untuk menciptakan momen sehingga orang menyadari dan jualan produk kita lebih enak. Seperti itu ya. Oke, ini kita ada kelas previewnya, ya bayarnya 50.000 ya. Untuk Anda yang ikut preview ya. Keputusan Anda ikut preview ini adalah salah satu kehebatan Anda dalam hal menangkap peluang. Wah, ini peluang nih. Peluang untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ilmu, menciptakan peluang dan menciptakan momen. Eh, Pak, saya kalau sudah punya ilmu menciptakan peluang dan menciptakan momen untuk apa? Banyak ya teman-teman ya. Bisa untuk diri kita sendiri, bisa untuk bisnis kita, bisa untuk kita jual lagi ilmu ini. Ya, oke. Ya. Nah, teman-teman yang berikutnya, ini saya punya slide ya. Eh, Momen ya. Ini ada salah satu produk kita, program kita karyawan lepas digital ya. Semoga tadi yang bagian momen peluang tadi teman-teman sudah paham ya. Sudah paham ya. Jadi yang biasanya kita melihat momen itu adalah momen-momen yang umum. Ramadan, Agustus, Natal, Ramadan, Agustus, Natal, Maulid Nabi, apa dan lain-lain. Itu momen umum dan semua orang udah tahu. Nah, tugas kita sekarang bagaimana kita menciptakan momen dan mengambil peluang. Jadi, momen itu kita sendiri yang menciptakan, lalu peluang itu kita yang ngambil. Akhirnya pemainnya hanya kita saja. Enak banget jualannya, ya, teman-teman ya. Enak banget jualannya seperti itu ya. Oke. Nah, momen ketakutan terhadap penghasilan. Nah, misalkan kita punya produk ya, kita punya produk seperti karyawan lepas digital ini ya. Ini ada kita bisa menciptakan momen yang ditujukan kepada karyawan. Yang ditujukan kepada karyawan, ketakutan dia terhadap penghasilannya ya. Ini bisa juga ditujukan kepada pengangguran, bisa juga ditujukan kepada mahasiswa dan ditujukan kepada ibu rumah tangga yang sering mengalami ketidakpastian keuangan teman-teman ya. Nah, ini kita coba kupas ya, kita coba kupas bagaimana menciptakan momen untuk salah satu program karyawan lepas digital ya. Ini jadi kita sudah dapet, kita nyari momen buat karyawan apa, momen buat pengangguran apa, momen buat mahasiswa apa, momen buat ibu rumah tangga apa, ya. Oke, ya momen ketakutan seorang karyawan. Karyawan sering merasa cemas tentang ketidakpastian pekerjaan dan stabilitas penghasilannya ya. Ketakutan akan PHK atau pengangguran, pengurangan karyawan ya, khawatir tentang ya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wah, kayaknya nggak cukup ini buat kebutuhan sehari-hari gitu ya. Cemas tentang tidak mendapatkan promosi atau kenaikan gaji ini, ketakutan karyawan. Kira-kira kita mau ciptakan momen apa? Peluangnya sudah ada nih, si karyawan nih. Tapi kalau kita jual ke mereka aja tanpa ada momen yang kita besarkan, itu jualan kita hanya biasa-biasa saja, teman-teman. Jualan kita hanya biasa-biasa saja. Nah, bagaimana ya momen agar jualan kita tidak biasa-biasa? Ya, nanti di akhir saya akan bahas ya. Sekarang yang penting ini ya, ketakutan ya karyawan ya yang sedang bekerja saat ini ada banyak sebenarnya poinnya. Saya kasih contoh 3 aja. Ini sudah kita dapat sebuah apa namanya permasalahan ya. Oh, ini masalahnya adalah ketakutan. Nanti saya akan membuat momen, ya akan membuat momen itu ngumpulin semua karyawan. Ngumpulin semua karyawan untuk apa? Untuk membahas ya strategi bisnis, strategi mendapatkan penghasilan tambahan ya. Nah, bila perlu kita bikin tanggal sekian adalah hari karyawan untuk mendapatkan tambahan penghasilan bisa ya. Itu kita ciptakan 22, 33, Harbolnas itu kan diciptakan ya teman-teman ya. Oke, kita next lagi.
momen ketakutan ketakutan karyawan menjelang pensiun. Kita ciptakan. Itu bukan nakut-nakutin over juga teman, tapi kita ciptakan realitas sehingga dia mikir, ya kan? Karyawan yang mendekati masa pensiun sering sekali takut apakah tabungan mereka cukup untuk pensiun yang nyaman apa enggak gitu kan? Kekhawatiran terhadap biaya hidup dan inflasi, cemas akan kehilangan identitas dan rutinitas setelah pensiun. Saya barusan ya teman-teman didatangi oleh orang kampung saya barusan dia jam 20 lewat 5. Jadi masih nerima tamu saya tadi itu ya teman-teman. Dia curhat, "Bang," katanya, "saya itu kantornya pindah dari Cikarang ke Karawang. Itu bolak-balik jadi 80 kilo," saya katanya ya. Ini jadi waktu saya habis di jalan. Saya ingin keluar kerja, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Tak tanya ke dia, kalau kamu nggak kerja sama sekali 1 tahun, aman nggak untuk makan untuk kehidupan sehari-hari ya selama 1 tahun? Kalau aman, ya udah kamu keluar aja gitu loh. Kalau masih belum aman, ya kamu jangan keluar. Kenapa belum jangan keluar ya kamu kerja aja seperti biasa walaupun 80 kilo ya kamu bisa 80 kilo bolak-balik itu ya 80 kilo bolak-balik ya itu kamu cari celah di situ bagaimana kamu bisa ya bagaimana kamu bisa mendapatkan penghasilan dari situ ya dari perjalanan kamu itu tak bilang kan ya artinya kamu jangan keluar dulu lalu kamu ikut belajar jadi karyawan lepas digital. Kamu pelajari ilmunya, ya. Apa salah satu contoh ilmunya? Ya kamu kan berjalan itu 1 hari 80 kilo, pakai motor, ya, atau pakai mobil. Itu setiap perjalanan kamu bisa bikin video ya live dimanapun kamu coba live setiap hari, ya. Mau live di YouTube, mau live di itu, pokoknya nyala terus live kamu itu akan menghasilkan. Bener juga ya katanya. Nah, saya tahan begitu. Terus saya suruh ikut karyawan lepas digital. Karena beliau ya dulu pernah bermain SEO dan luar biasa bagus, makanya dia datang lagi. Ya, dia datang lagi, ya mau memulai lagi katanya ya. Nah, akhirnya dia akan bergabung dengan karyawan lepas digital katanya. Momen ketakutan seorang pengangguran apa sih momennya ya? Kita bikin ya. eh, Pengangguran ya kecemasan besar terhadap stabilitas keuangan dan prospek pekerjaan ya. Nah, kita buat tuh momennya teman-teman ya. Ketakutan tidak mendapatkan pekerjaan baru ya. Tabungan semakin menipis, tekanan untuk mencari pekerjaan, kekhawatiran tentang ini ya, teman-teman ya. Oke, mengerikan memang ya. Momen ketakutan seorang mahasiswa. Mahasiswa sekarang itu mau mau lulus udah stres duluan loh ya, teman-teman ya. Udah stres dulu tuh, ketakutan mahasiswa itu sudah stres sebelum lulus. Kenapa? Nanti setelah saya lulus kerja di mana gitu. Apalagi yang nilainya pas-pasan ya. Kekhawatiran tentang membayar utang kuliah, cemas menghadapi pesaing di dunia kerja ya. Nah, momen permasalahan-permasalahan mereka ini ya, permasalahan-permasalahan dari mulai karyawan ya, mulai apa? Ya, karyawan ini ya, mulai karyawan, lalu selanjutnya karyawan menjelang pensiun ya, ketakutan pengangguran ya, ketakutan mahasiswa gitu ya. Ini solusinya semuanya adalah ilmu, teman-teman ya. Ilmu solusinya ya. Kalau teman-teman disuruh memilih ilmu di sini yang harganya sama ya. Pertama ilmu matematika harganya sama ilmu ilmu apa ilmu apa misalkan ilmu akuntansi gitu kan ilmu akuntansi ilmu apa dan banyak ilmu lainnya disuruh milih tuh di tengah-tengah ada ilmu digital. Saran saya teman-teman ngambil ilmu digital. Kenapa? Ilmu digital bisa masuk ke semuanya ya gitu ya. Oke, ya, kesimpulan, momen ketakutan terkait penghasilan adalah realitas yang dihadapi banyak orang dan setiap kelompok memiliki tantangan yang berbeda. Bayangkan ya teman-teman,
eh, kita ya ke depan ini ya orang-orang apa namanya semuanya digital. Jualan udah lewat online semua ya. Bahkan saat ini tanpa kita sadari kita hanya menjadi penonton, tidak menjadi pemain. Ya, karena itu ya teman-teman ya belajarlah ilmu digital saat ini dan momen atau peluang di tahun-tahun ke depan, di bulan-bulan ke depan itu siap Anda terima, siap kita terima karena kita sudah punya apa? Karena kita sudah punya ilmu digitalnya, ya. Dan ilmu di digital ya, ilmu digital itu memang ya benar-benar harus. Misalkan teman-teman selama ini, oh saya sudah ikut SEO subuh, saya udah bisa WSP, saya udah bisa ini dan seterusnya. Nah, teman-teman ikut kelas yang lebih advance-nya yang diatur ya. Karyawan lepas digital diatur itu WSP-nya nanti mainnya begini, Facebooknya nanti mainnya begini, terus nanti masuk saya yang ngisi memotivasi ini arahannya seperti ini gitu kan. Emang bener-bener mengerucut membahas tentang itu. Kalau di SEO subuh kan kadang lompat sana lompat sini atau di jam 9.30 belajar teknik saja gitu ya teman-teman ya. Oke ya, momen ketakutan si ibu rumah tangga ini ya, ketidakpastian keuangan. Oh ini kita sudah ngulang lagi ya. Nah kita lanjut ya, solusinya adalah ya teman-teman ya, mengapa ilmu digital ya penting di era sekarang? Kita sedang berada di era di mana serba digital. Siapapun yang tidak menguasai ilmu digital berisiko tersingkir dari persaingan. Ilmu digital adalah kunci keberhasilan untuk menghadapi perubahan ke depan. Ya, ilmu digital itu apa aja sih teman-teman ya? Banyak sekali ya teman-teman ya. Oke, banyak tapi ya teman-teman, eh, apakah kita harus ngambil semuanya? Kita ambil yang memang paling mudah kita bisa kerjakan. Kita ambil yang memang paling apa namanya persaingannya paling rendah sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan lebih cepat. Ya, jadi tantangannya di era digital ya karena keterampilan digital ya eh, sangat-sangat dibutuhkan ke depannya. Karyawan lepas digital solusi masa depan. KLD menawarkan keterampilan SEO, Meta Ads, pembuatan landing page, pembuatan aplikasi, dominasi Google, dan buzzer ekonomi. Ini adalah peluang untuk menjual jasa digital sekaligus membangun bisnis marketing digital. Jadi ilmu karyawan lepas digital batch 9 ini teman-teman diajarin SEO ekstrim ini ya. Diajarin SEO ekstrim, diajarin meta ads otak kanan, lalu diajarin membuat pembuatan landing page ya. Jadi ketika udah punya ilmunya bisa bikin menerima jasa pembuatan landing page ya. Kalau sudah oke jasa pembuatan landing page-nya kami yang nyariin ordernya. Kami kasih order nanti ya, teman-teman ya. Kita kasih order. Nih, kerjakan. Ya, kami jual 100 bagi ke karyawan lepas digital 50 kan lumayan gitu ya. Mengerjakan landing page-nya itu hanya butuh waktu 10 menit ya, atau paling lama 30 menit itu udah jadi gitu ya. Lalu pembuatan aplikasi. Nah, di sini teman-teman di karyawan lepas digital ini ya, kebetulan ya saya meminta kepada eh, Pak Kur yang si pengelola program karyawan digital ini tolong pembuatan aplikasi itu dimasukin. Pembuatan aplikasi ini bukan pembuatan aplikasi yang apa teman-teman ya, bukan pembuatan aplikasi yang basic saja, tapi masuk ke yang connect ke database ya, sampai seperti ini ya. Nah ini teman-teman ya, ini bahasa SQL-nya gitu. Ini belum berasa pemrograman ya. Ini baru sintak untuk memasukkan ke database ini yang kita diajarin ya. Nah, lalu juga di sini karena teman-teman itu sudah belajarnya apa namanya? Belajarnya itu adalah aplikasi, tentunya teman-teman akan kita ajarin bagaimana eh, membaca algoritma ya. Kita bisa tahu algoritma Google seperti apa sebenarnya, algoritma Facebook seperti apa gitu kan. Nah, ini tentu harus membahas itu. Kalau kita mau bikin aplikasi, aplikasinya web based dan aplikasi web based lah kita harus bisa berlogika. Ini diajarkan teman-teman ya.
diajarkan ya. Dominasi Google pasti dia program buzzer ekonomi. Program buzzer ekonomi ini setiap batch ya, setiap batch kita satukan. Ya setiap batch kita satukan untuk ya mengoptimasi produk-produk vendor yang sudah kami pilih. Jadi nanti ya program buzzer ekonomi ini setiap peserta itu apa namanya eh, mengoptimasi produk-produk kemitraan. Udah dibayar misalkan mau join kemitraan bayar 5 juta, yang 5 juta nanti di-share ke teman-teman gitu kan. Lantas setelah itu setiap closing dapatnya double. Ini akan kita arahkan ya karyawan lepas digital untuk itu ya. Ada program bazar ekonomi. Misalkan pesertanya satu batch itu ada 100, berarti 100 orang nanti yang akan mengoptimasi ya, yang akan mengoptimasi produk-produk itu ya. Ini di karyawan lepas digital batch 9 ada nanti ya, teman-teman. Nah, keterampilan utama yang ditawarkan tadi diulang lagi SEO, Meta Ads ya, pembuatan landing page, pembuatan aplikasi buzzer ekonomi untuk promosi masif produk gitu ya. Peluang bekerja dan membangun bisnis sendiri. KLD memberikan dua pilihan hebat ya, bekerja sebagai freelancer dengan keterampilan digital yang dimiliki atau membangun perusahaan marketing digital sendiri yang bisa berkolaborasi dengan banyak perusahaan. Ada dua nih, kita bisa jadi apa namanya? Kita bisa jadi sebagai penjual jasanya, tapi kita juga bisa membuka perusahaan perusahaan marketing yang bekerja sama dengan supplier atau vendor yang nantinya akan ada bagi hasil, teman-teman ya. Oke. Program Buzzer Ekonomi ya, kekuatan komunitas kayak KLD ya. Seluruh anggota KLD bersatu untuk yang satu batch itu ya bersatu untuk mempromosikan produk tertentu. Jadi pede banget teman-teman ya kalau mau nyari jasa SEO, ada yang mau saya SEO kan nggak bayar 10 juta dijamin lead gitu kan. Dijamin prospek itu aman aja di semuanya ini terus nomor WA-nya ke nomor mereka. Kalau kalau yang biasa ya kalau kayak apa namanya digital tumpang sari, kayak ternak page, nomor telepon kan ke nomor telepon yang punya website. Tapi kalau kita kerja sama itu ya nomor telepon mereka ditaruh di website kita, di page website kita itu, ya seperti itu. Nah nanti mereka yang terima lead nanti memberikan laporan ke kita, gitu ya, ya. Dengan cepat dan efektif meningkatkan brand awareness dan dampak produk di pasar melalui kolaborasi ya. Keuntungan bergabung dengan KLD, penghasilan tanpa batas, kebebasan bekerja dari mana saja, kolaborasi komunitas untuk meningkatkan bisnis gitu ya, teman-teman. Oke, ada yang baru, teman-teman. Di KLD itu ada yang baru, ya, ada yang baru. Kalau sebelumnya tidak ada pra KLD, ketika masuk kelas ya udah gitu belajar serius habis itu. Tapi ini ada pra KLD, ya. Apa pra KLD itu ya? Kini kami memperkenalkan pra-KLD, ya daftar hari ini besok Anda sudah bisa ikut kelas sebelum memasuki kelas remi KLD. Jadi kita ada 2 hari dalam 1 minggu. Pra-KLD-nya itu 2 hari dalam 1 minggu teman-teman ikut mengikuti kelas pra-KLD-nya agar ketika ikut kelas yang lebih resminya itu nggak kaget. 3 kali Pak Put, Berapa? Oh 3 kali ya? 3 kali. 3 kali ya. Pra KLD ini keren banget ya Pak Kur ya. Jadi hari ini dia itu besok langsung dia ikut ya. Jadi ada peluang setiap 1 minggu itu ya. Oke. Program ini dirancang untuk memberikan Anda pengenalan dasar tentang keterampilan digital sehingga Anda siap memulai perjalanan belajar Anda dengan lebih baik ya. Daftar sekarang, besok mulai pra KLD-nya ya teman-teman ya. Oke. Kisah sukses dengan KLD menatap masa depan yang cerah. Setelah menguasai keterampilan digital, Anda dapat bekerja dengan kebebasan penuh, mendominasi pasar, dan bahkan memulai bisnis sendiri. Ilmu digital bukan hanya memberi Anda pekerjaan, tapi juga menciptakan masa depan yang penuh peluang. Nah, di 2025 itu banyak sekali momentum
yang membutuhkan ilmu-ilmu digital. Peluang banyak sekali yang membutuhkan ilmu-ilmu digital. Jangan sampai ketika Anda mau mengambil momennya, Anda mau mengambil peluangnya, ilmu Anda nggak ada. Ya, ilmu ini bukan masalah ya, bukan masalah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, saya gaptek, saya udah tua, saya ini bukan masalah umur, bukan masalah gaptek dan tidak gaptek. Ini adalah masalah mau belajar atau tidak belajar, mau belajar atau tidak. Paham atau tidak yang dijelaskan ini adalah sebuah peluang besar, paham atau tidak peluang ini. Ya, ada yang tua-tua. Pak Dokter Nirwan itu tua, ya. Pak Dokter Nirwan itu tua, dia bisa, ya, bisa apa namanya mengoptimasi sebuah website closing tiap hari. Bu Juni juga tua, bisa juga. Yang lain-lain juga tua, bahkan saya tahun 2007 ya, ada kakek-kakek umur 70 tahun belajar, ya. Dan saya bilang ini kakek-kakek kok keren banget gitu ya, ngerti banyak dia, gitu ya. Jadi persiapkan diri Anda dengan ilmu digital, bukan untuk kita aja, anak Anda persiapkan juga ya. Anak Anda yang masih sekolah siapkan, oke. Anak Anda yang masih nganggur siapkan ya ilmu digital untuk beliau. Istri Anda yang ingin nambah penghasilan, bantu-bantu Anda siapkan. Anda yang masih kerja ya siapkan ilmu digital. Anda yang mau yang sudah umur 50 ya belajar ilmu digital. Harganya berapa, Pak? Kita kan kalau sekeluarga, kalau satunya 2 juta dikali 5 jadi 10 juta. Ya enggak ya. Satunya harga kita 2 juta itu boleh buat sekeluarga. Boleh buat sekeluarga ya teman-temannya belajarnya ya. Tapi medianya cuma satu gitu ya teman-teman ya. Oke. Bergabung sekarang, jangan tunggu tunggu lebih lama. Masa depan Anda, masa depan digital dimulai hari ini. Bersama KLD Anda bisa menjadi pemimpin dalam dunia digital ya, teman-teman ya. Mengapa ilmu digital dia? Oh, ini sudah ngulang lagi. Mungkin demikian dari saya ya. Kenapa saya lumayan menggebu-gebu teman-teman menyampaikan ini ya.